dengan semangkok kacang, bubur kacang, ya. Jangan kita kehilangan sejarah, nilai-nilai adat dan nilai-nilai budaya di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu seminar ini salah satu tujuan juga selain yang tadi adalah kembalikan hak kesulungan. Jangan sampai tertukar dengan semangkok bubur kacang. Ya. Dan berikut ada catatan tadi dari dua pembicara bahwa seminar ini harus menentukan tim penyusunan sejarah. Ya, tim penyusunan sejarah ini menjadi salah satu program prioritas dari Klasis, dan karena itu Klasis akan menjadi pembicara pertama. Ini beberapa tujuan Bapak Ibu dari kegiatan seminar ini, dan kita akan masuk pada penyampaian materi dari masing-masing pembicara. Yang kedua adalah hal saling mengakui atau saling menerima, ya, saling mengakui dan saling menerima kaitan dengan sejarah ini. Sekali lagi, saling mengakui dan saling menerima tentang sejarah itu. Ini hal-hal prinsip yang perlu sekali untuk kita perhatikan. Pertama, kita harus mengakui bahwa sejarah itu penting. Dan yang kedua adalah kita harus saling mengakui bahwa Injil atau juga sejarah itu penting. Ya, karena kalau saya sendiri menulis saya punya, pasti menurut saya. Lalu saya mempertahankannya. Bapak MTC akan tulis dia punya, dia akan tulis dan menyampaikan di hari ini. Lalu kita semua akan mendengar Pak Taisya bilang ini sudah. Dan juga Bapak Ibu yang lain, ya, yang tadi dibacakan oleh Bapak Dimeli tadi, Bapak Dimeli akan bilang ini sudah betul. Ini sudah betul. Sejak saya memang saksi misalnya, apalagi sudah lihat betul, apalagi sudah kawin dengan orang bodoh, perempuan bodoh, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, ya, tidak bisa diganggu-gugat, dan pasti akan mempertahankan kertas panggal yang tadi dibacakan itu, dan pasti data-data yang diambil. Dan ini yang kita mau bilang, saling mengakui dan menerima ini yang penting sekali. Hal yang berikut, yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara dan saudara yang hari ini adalah kita mau menyatakan dalam bukti-bukti, harus ada bukti, ya, harus ada bukti atau juga sebagai tanda bahwa ini benar. Yang saya tulis ini ada bukti ini, yang saya tulis ini ada orang lain yang sudah tulis dan punya data ini. Dan ini sudah harus menjadi dasar untuk kita sekalian. Berkaitan dengan bagian ini, Bapak Ibu, ada banyak penulis yang sudah menulis, termasuk nanti Bapak Martin, Pak Pendeta nanti, hamba Tuhan Bapak Emeritus akan menyampaikan. Saya berapa waktu ini sudah tantang terus, ya, berapa waktu ini saya tantang terus dalam momen-momen penting. Bapak bicara, tapi kalau tidak ada bukti tidak bisa. Ya, Bapak bicara hebat sampai di bumi ini. Dan sampai tanah ini waktu ini juga diberikan mau bicara sampai kepada juga kalau tidak ada bukti yang generasi akan baca, tidak bisa. Ya, generasi akan baca tidak bisa. Karena bukti itu dari sesuatu yang sangat penting untuk perjalanan. Karena itu sebagai tanda Bapak Ibu ingat mimpi Yakub, ya, mimpi Yakub. Setelah dia mimpi, setelah itu dia akan masuk dalam situ sebagai tanda. Itu mimpi dan itu adalah bukti. Semua barang itu ada bukti, supaya jadi sejarah. Tidak bisa kita
kelas kita orang teknik bicara tentang Injil atau juga 27 Januari 1927 dan juga saudara-saudara kita di Wayar, anak Wayar yang bicara tanggal 19 Januari 1919 itu sudah 103 tahun. Kita di sini sudah 5 tahun. Ini kita baru rayakan ya beberapa hari yang lalu. Dan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, penting. Saya kemarin sampaikan di atas Pak Bapak Pendeta Emeritus yang layani ibadah baru. Memang awal saya sudah sampaikan sambutan bahwa semua akan tulis buku Alfa Besar, Maranatha, ya Seribau, ya semua akan tulis buku. Dan kita hanya fokus pada 2 buku saja yang kita akan lihat, yaitu sejarah perkabaran Injil di Tanah Tehid dan sejarah perkabaran Injil di Tanah Wayar. 2 momen ini saja. Yang lain-lain akan ada dalam buku itu. Karena tidak bisa masing-masing mempertahankan diri. Ya, dari sinilah ada di Paskah, ada di Oikumene, ada di Sabiat, Gor, Salma, dan sampai di Aibar dan lain-lain. Jadi bicara di sini. Sejarah dari sini penting, baru kita akan ada di yang lain. Ya, untuk itu komitmen dari kami di Klasis bahwa setelah saya sudah harus ada sejarahnya bukunya. Ya, ini tinggal berapa hari lagi, bulan Oktober sudah sidang Klasis. Kalaupun ada orang yang nanti ganti saya, yang penting kita akan kawal untuk bagaimana sejarah di Klasis ini. Nanti Pak Emeritus akan sampaikan, Pak Pendeta akan sampaikan mulai dari resort sampai di Teminabon. Dan sekarang jadi persoalan adalah semua bisa ditulis, tapi tanggal ketika kita memulai Klasis GKI Teminabon, memulai mensyukurinya dan lain-lain. Kemarin pengharapan kita sudah mulai singgung sedikit-sedikit. Kita berharap akan ada jelas, sebentar akan disampaikan juga, sehingga waktunya akan menjadi penting untuk kita pastikan bahwa pas GKI Teminabon juga akan merayakan tanggal berdirinya atau juga berpisahnya dari resort. Ya, dari resort menjadi Klasis berdiri sendiri setelah sidang sinode keberapa. Itu akan disampaikan dan tanggal yang kita memulai. Ya, sehingga semua menjadi bagian penting. Ya, hal berikut adalah kepada Bapak Ibu Saudara, hari ini saya butuhkan komitmen. Setelah ini saya butuhkan komitmen dari Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kalau Pak Sendra ada, saya bisa sampaikan. Kebetulan Pak Staf Ahli ada, dan juga dari LMA ada. Seperti ini, pasar Ampera terbakar. Ya, pasar Ampera terbakar 4 kali. Kalau saya tidak salah. Karena saya mengalami 1 kali, kami dari SMA diperintahkan untuk padam air di padam itu api di masjid sana. Kami dari SMA. Kami dikomando oleh Pak Pres dan Pak Sumadi untuk kami masuk haji, untuk kami harus itu berenang lewat itu ke sebelah, naik ke atas dengan peringkat Asia dan lain-lain. Kita naik lalu padam itu gara-gara harus menyelamatkan masjid saja. Dan itu sementara kami padam, teman-teman lain turun ke bawah untuk pamer barang-barang, kue dan lain-lain. Pakaian, ya itu kenakalan Pak, tapi itu juga untuk
menolong mereka juga. Dan untuk itu bagian yang penting sekali Bapak, saya mau sampaikan, saya hari ini siap untuk memandu para pendeta untuk turun dan palang tempat di bawah. Pakai toga. Hanya saja pertanyaannya adalah, pribumi yang punya tanah ini jelas atau tidak? Kalau jual sampai di pinggir kali, sampai pinggir air, sampai laut juga dijual, ini yang menjadi masalah. Karena pasar baru terbakar kemarin, ini hanya ini saja ya, baru terbakar kemarin itu. Para ketua LMA dengan beberapa datang di kantor Klasis, kita bicara, bikin tanda tangan bahwa dan bicara dengan bupati tidak boleh ada pembangunan di situ lagi, tidak boleh ada pembangunan lagi di pasar. Ternyata kita bicara tapi lain mulai macam-macam. Saya bilang keluar dari ruangan ini kalau tidak ada komitmen, ya, tidak ada komitmen sampai hari ini, dan 700 juta turun untuk pembangunan itu kembali dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Asap baru menyala, baru ada asap uang sudah turun untuk pembangunan. Itu berarti ini kalau kita di sini ada begini, kalau ada orang yang punya istri ke suami ke yang baru meninggal baru langsung pergi kawin lagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu berarti masalah. Itu berarti ada masalah. Mungkin dia yang rencana untuk harus bunuh perempuan itu atau ibu itu supaya dia tinggal kawin lagi atau yang lain-lain. Itu saya berpikir dari sisi itu. Jadi kalau masih ada komitmen bersama-sama dengan adat, dengan pemerintah, dengan orang-orang yang tinggal di bawah, saudara-saudara kita yang sedang ada, silakan sudah. Tapi saya mau bilang hari ini, pertigaan HH, Tepot, Sawiat sudah ada musola. Pertigaan. Saya hanya bilang saja, daerah ini akan dihijaukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebagai gereja, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tolong bicara sejarah hari ini penting, dan komitmen terakhir adalah menyelamatkan tapak kaki yang pernah lutut dari hamba Tuhan, berlutut dan menyembah dan berdoa untuk tanah Tahiti. Dan ini menjadi penting. Bapak Ibu, saya sedikit keluar. Ketika sampai di Bethlehem dengan Palestina, Israel dengan Palestina. Ini pasal bahwa ada beberapa orang Pak yang pernah ke Israel. Itu tentara Palestina, tentara Israel itu jaga. Ini Palestina mau merebut ini Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan, tempat kudus, dan ini direbut. Orang berperang karena ini, mau rebut tempat ini saja. Dan untuk itu, tempat yang di bawah ini mau terbakar sampai model bagaimanapun, mereka tidak akan pindah dari tempat itu. Dan ini peperangan kita sekarang, melawan mereka untuk harus pindah dan kita membawa. Ada amin? Dan harus bawa sebagai tanda bahwa pernah Yotleli mata tulang mereka ada di sini dan menyebarkan Injil itu. Kalau kita naikkan 95 tahun lalu begini saja, tidak bisa. Ya, saya pernah kasih petunjuk sama kami pembahasan tentang amandemen di sini. Kami keluar sampai di sana. Bapak Wakil Bupati saya bilang begini, hormat kakak punya tugas adalah kita menyelamatkan tempat di bawah, menyelamatkan tapak kaki di bawah ini, supaya Sorot Selatan Tehit di
dibangun dan ada berkat untuk kita sekalian. Ya mungkin itu saja. Terima kasih dan saya siap untuk melakukan apa saja. Terima kasih Bapak Ibu kita sekalian. Surat yang sampai sekarang tidak sampai di tangan BPK, tetapi puji Tuhan komunikasi panitia dari pagi dan Bapak bisa tiba di sini. Terima kasih Bapak Ibu dan kita akan masuk pada panelis. Oke Bapak. Ya, satu hal lagi memang nanti akan tadi Ibu sampaikan bahwa terakhir pembentukan tim penulisan sejarah dan akan menulis. Saya mau sampaikan bahwa saya sudah perintahkan Komisi PI Klasis, Sekretaris Komisi Klasis untuk mempersiapkan format sistematika yang sama, sistematika penulisan yang sama, masalah yang beda, masalah yang di lapangan yang beda, masalah yang di Bersama itu beda, masalah yang di Tembinabuan di Rehoboth itu beda, masalah yang sampai ke mana-mana itu beda, tapi sistematika yang sama. Karena dari situlah kita akan membaca dan mengerti sampai pada tujuan keselamatan kita semua dari sejarah ini. Terima kasih saya memberikan suatu bangsa baru tentang kehidupan dan masa depan generasi di tanah air. Bapak Ketua dan seluruh jajaran kami hormati, kasih dalam kasih Kristus, dan seluruh para tokoh, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, intelektual, PHID, keluarga besar, Jemaat GKI Maranatha Tembinabuan, dan keluarga besar Jemaat GKI Alfa Besar, dan seluruh jemaat-jemaat dari bakal Jemaat Maranatha. Pertama, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hal ini merupakan pergumulan yang cukup panjang, dan ternyata hari ini mudah-mudahan bukan kita hanya bicara, tetapi harus diimplementasikan, diwujud nyatakan bahwa dalam bulan ini gereja yang lurus, jemaat mula-mula yang sekarang gereja Maranatha Tembinabuan bisa kita wujudkan apa yang kita harapkan secara bersama-sama. Pertama dan utama sebagai umat yang percaya, saya mengajak kita semua untuk kita panjatkan puji dan syukur karena Tuhan sungguh sangat baik bagi kita sehingga kita bisa hadir dalam keadaan yang sehat. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua, tamu undangan dan seluruh warga jemaat yang hadir. Kita sekarang memasuki dalam tahap ini. Kalau memang tadi Pak Ketua Klasis dari gereja mengatakan bahwa sudah berapa kali seminar dilaksanakan dan ada jawaban saya dari Pak Ketua baru pertama kali kaitan dengan sejarah penelusuran jejak kaki atau tapak kaki perkembangan Injil di tanah air. Memang momen-momen seperti ini dalam forum-forum resmi di pemerintah dan lain sebagainya sudah dibicarakan, tetapi hanya cerita dan ternyata hilang dengan waktu. Baik, untuk itu pada hari ini saya mengajak kita semua sebagai masyarakat adat. Kebetulan saya yang hadir dengan Bapak T dari Bapak Guru Injil Hermanus dari Dewan Adat, dan kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada pelaksanaan seminar penelusuran sejarah perkabaran Injil di tanah air, khususnya untuk tapak kaki. Ada 4 hal yang saya lihat sangat penting. 4 hal ini sangat penting yang merupakan bagian yang harus kita sama-sama merasa atau merespon kegiatan ini, dan kita bertanggung jawab secara bersama-sama. Olehnya, yang pertama adalah bagaimana kita mendengar bagian daripada penelusuran sejarah perjalanan PI dan pendaratan awal di tanah air. Itu yang pentingnya
disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin Tesia STH, dan ini merupakan bagian yang harus dicatat oleh kita generasi. Saya tidak bicara soal masalah bagaimana sejarah utara itu, tapi saya bicara khusus terkait tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai tokoh adat yang bagaimana mendampingi bahwa hasil seminar kita hari ini menuju kepada suatu kepastian atau hasil yang nyata. Itu tugas daripada kami. Yang kedua adalah dari adat. Adat nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah dari pihak gereja, kekuatan kaitan dengan iman Kristen terkait dengan kesakralan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Basis GKI Tengah, pengalaman yang telah dilakukan di beberapa wilayah bahkan negara sebagaimana terjadi di Israel kaitan dengan penyelamatan atau perlindungan terhadap iman, bahwa tempat yang mereka duduki sekarang ini adalah tempat kudus dan harus dijaga, karena dari situlah mata air sumber berkat itu akan mengalir, sehingga daerah itu dijaga dengan baik. Nah, bagian ini beliau dari dalam kalimat terakhir, bagian ini harus orang berperan, peran melawan bangsa lain, kalau saya mau katakan keras seperti itu, atau bagian-bagian lain yang sementara ini sudah menduduki atau mau datang lagi menduduki wilayah tersebut. Tanggung jawab kita. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah pihak pemerintah. Pihak pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan dukungan, untuk menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan bagaimana ketika daerah ini sudah dibebaskan, lokasi itu sudah dibebaskan, maka tanggung jawab kita semua, pemerintah, gereja, dan adat untuk membangun tempat suci itu. Baik, kembali ke adat. Minta maaf juga sebagaimana tadi disampaikan bahwa saya juga terima undangan setengah 9 pagi. Itu pun melalui WA bahwa Ketua Lema THID Kabupaten Sulawesi Selatan untuk hadir dalam acara atau kegiatan seminar yang dilaksanakan pada hari ini. Olehnya untuk materi juga kami tidak siapkan dan kami juga tidak perlu menyiapkan materi. Saya kira yang saya bicara nanti jelas, karena kurang lebih ada 4 poin yang penting yang perlu kita sama-sama lihat dan kita telusuri secara bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana pertemuan hari ini melahirkan suatu panitia tadi yang disebutkan untuk bekerja. Di dalam panitia itu mungkin ada bagian yang mempunyai tugas untuk melakukan identifikasi terkait dengan lokasi tempat pijakan kaki pertama oleh guru Injil. Dia kaki, dia turun, dia berlutut di mana dan dia berdoa seperti yang dibilang di Mansinam, dengan nama Tuhan kami mengejar tanah ini. Apakah di Tengah pada saat itu lokasi dan tempatnya di mana? Ada yang tarik bilang di sini, ada yang ditarik bilang di sebelah situ. Tapi dari data ini kita belum finalkan. Tapi hari ini melahirkan suatu kesempatan itu. Oh, di wilayah ini, tempat ini, titik dan tidak ada koma adalah kesepakatan bersama. Tadi dalam sambutan dari Pak Ketua tadi, kalau tidak salah ada kalimat bahwa sebenarnya ada sofor. Kalau sofor itu bahasa polisi militer, bahwa pamer kekuatan, bahwa kami ada di negeri kami dan kami tahu benar bahwa tempat ini adalah tempat berpijaknya, tempat di mana penyerangan Injil itu dilakukan, sehingga kawasan ini perlu kita identifikasi. Itu adalah bagian yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi kira-kira marga keret
yang di saat masa lalu ataupun masa sekarang berhubungan dengan mereka ini dengan memberikan pelepasan, dengan memberikan ganti rugi dan surat-surat lain. Dan mereka apakah sudah memiliki sertifikat atau belum? Yang ada di tempat tadi, kawasan tadi. Dari data itu akan dibahas lagi. Oh, jumlahnya 1.000 orang, lokasinya luas berapa hektar. Itu adalah bagian daripada pelaksanaan kegiatan dari tim yang kedua. Dan yang ketiga adalah melakukan pendataan terhadap konsumen atau pemilik usaha yang mendiami lokasi itu, sehingga tidak salah menempatkan nama lain di atas lokasi, tapi betul-betul kios ini milik si A dengan dia sertifikat, datanya seperti ini. Dan itu nanti bekerja karena berhubungan dengan bagaimana dan jauh ini. Itu kaitan dengan bagaimana mengidentifikasi mereka-mereka yang ada tinggal di lokasi tersebut yang selalu melakukan usaha-usaha buat dalam tadi sudah disampaikan Pak Sekda sebagai pemerintah dalam bentuk proposal yang nantinya disampaikan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana pemerintah menganggarkan untuk lokasi-lokasi tersebut. Dan yang berikut, yang kelima, ini kesan yang perlu di dalam orang gereja ini saya sampaikan kepada kita semua masyarakat adat, yang perlu kita sama-sama kaji dan perlu kita sama-sama melihat bahwa status tanah sebagaimana dalam kitab Kejadian 1 pasal 28 ya, Kejadian 1 pasal 1 ayat 28 dan seterusnya. Itu kalau dulu kami ikut kegiatan sosialisasi kependudukan dan konsultasi adat, Injil dan pemerintah. Ada dokter Pendeta Suli, dia mengatakan begini. Dalam firman itu menjelaskan bahwa tanah itu adalah pintu gerbang surga. Pengalaman masa lalu yang telah kita lepas itu bagian daripada kehidupan kita. Di zaman sekarang perlu ada penataan kembali. Sehingga lokasi tadi kalau kita nanti sudah temukan, kita sudah dapatkan, kemudian kita sudah jadikan suatu tempat yang nanti kita bangun untuk bagaimana orang Tehit dalam suatu kebanggaan bahwa kami punya sejarah rekaman Injil di tanah Tehit oleh pihak-pihak keluarga yang lain dengan kerendahan hati dan rasa hormat kami bahwa tidak boleh dipermasalahkan di kemudian hari. Contoh, masyarakat sudah lepas, pemerintah sudah cabut, keluarga sudah, gereja sudah ambil, tanah itu sudah dibangun fasilitasnya untuk demi kemuliaan Tuhan. Kemudian kita menagih kembali bahwa ini tanah adat saya dan kami mengkomplain. Ini tidak boleh. Di tempat ini saya sampaikan lebih awal karena menghindari 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan muncul hal-hal yang seperti itu. Di daerah lain terjadi seperti itu. Jadi bagian-bagian ini yang saya sampaikan untuk kita sebagai masukan pada kita di hari ini, karena saya melihat mungkin secara teknis kita membantu supaya bobot daripada seminar kita hari ini kita langsung mengarah pada suatu aksi yang nanti nyata dan dilihat oleh seluruh masyarakat bahwa orang Tehit sudah siap untuk bekerja membangun tapak kaki pekabaran Injil dengan tubuh yang representatif. Demikian itu yang dapat kami sampaikan mengingat waktu, dan mungkin ada tambahan yang silakan dari Dewan Adat. Iya, untuk adat masih ada 6 menit. Silakan, masih ada 6 menit.
Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua PMB sebagai narasumber, yang saya hormati Ketua Lasis, Bapak langsung. yang saya hormati Lembaga Masyarakat Adat, yang saya hormati narasumber pengaji materi atau sejarawan, yang saya hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Yang saya banggakan adalah panitia yang punya gagasan yang luar biasa bagi kita sekalian. Mari kita berikan aplaus kepada panitia. Kebetulan panitia ini adalah seorang orang tehit bergumul tentang persoalan ini. Ya, saya mewakili kepada saya sudah ketemu dengan beliau dan beliau sarankan ketika dilaksanakan seminar atau diskusi antara kita terkait dengan debat, saya kira beliau menyarankan bahwa nanti yang penting hari ini kita membuka lembaran, memang tadi diminta oleh ketua kelas terkait dengan kita harus melaksanakan sesuatu langkah atau tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar bagi kita di Maranatha, tapi juga di TGT. Beliau sarankan kepada kita dan saya sampaikan kepada kita sekalian, memang hal ini ada dua hal yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, kami dari Dewan Adat Suku telah bergumul tentang persoalan ini di tahun 2017 telah kami coba tancap waktu Maranatha ulang tahun PI yang ke-90 dan kami tancap lagu yang tadi pagi dinyanyikan. Saya kira sudah jelas, cuma hari nanti kita akan luruskan tentang apa yang sudah ada sehingga lebih jelas dan terarah, sehingga semua pihak bisa menerima itu, baik kami yang ada di 3 kampung. Saya sampaikan bahwa ada 3 kampung sebelum kepada saudara-saudara kita yang datang dan bersama-sama dengan kita ada 3 kampung, yaitu Gere, Kawarla, dan Sri. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang bagaimana kehadiran mereka yang bawa pikir di sini. Perlu saya sampaikan kepada kita, yaitu terkait dengan bicara tentang Injil, berarti kita bicara tentang pemerintah. Karena ada pemerintah, ada pemerintah, maka ada Injil. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan untuk kita sekarang adalah datang para penduduk datang atau kita pergi minta. Itu nanti sebentar kita diskusikan. Kalau kita pergi minta, berarti ada sesuatu yang sampai terjadi harus pergi untuk minta. Itu yang menjadi dasar kita. Yang kedua, terkait dengan apa yang sudah di hari ini, telah kami coba kembali dengan sudah telah muncul lagu dan juga sejarah yang tadi pagi diputarkan. Itu sekilas, tapi nanti kita luruskan nanti Bapak Pendeta Tisha ada untuk meluruskan itu sehingga kita mendapat bagaimana kita membuat tulisan itu. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita sekalian, mari jangan kita lupa. Pertama, bicara tentang Injil berarti bicara tentang pemerintah. Bicara tentang pemerintah, bicara tentang adat. Karena 3 ini saling mengkait antara satu dengan yang lain. Saya perlu menyampaikan kepada kita bahwa sebelum Injil masuk di tanah ini, orang Tehit sudah mengenal pemerintah. Saya sampaikan kutipan dari beliau, orang Tehit sudah menerima pemerintah. Ketika ada desain atau ada persoalan yang terjadi, maka datanglah guru untuk kita di negeri ini. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira telapak kakinya di sebelah mana? Apa di Sepelehor atau di Peror? Dan nanti di orang berbeda tahu tempat.
kalau perahu jadi. Itu ya nanti kita sama-sama. Hari ini kita tidak terlalu banyak bicara, kita bicara tentang kelapa kakinya di mana. Kalau itu sudah ada, berarti kita sudah bisa dapat tulisan itu sendiri dan kita akan membuat sesuatu yang menjadi tugu sejarah bagi orang Kait di sini, terutama jemaat Maranatha. Pakai Bapak namanya terlalu. Ya, jadi itu yang mungkin saya sampaikan kepada kita sekalian. Dari Dewan Adat mengharapkan mari kita sama-sama, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang disampaikan oleh lembaga masyarakat LMA terkait dengan tanah-tanah yang telah dilepaskan. Kita koordinasi baik, mari kita mencatat ini dengan baik, karena anak cucu akan menunggu berkat Tuhan yang akan kita siapkan di hari ini. Hari ini penentuan untuk anak cucu, sungguh apa berkat yang akan datang. Kami ada di sini, mereka ada di Sorong, di Jayapura, di Jawa, mereka menunggu hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Shalom. Kami di hati. Kami hormat Bapak Pimpinan Basis dan juga Ketua BRG dan jajarannya. Panitia pelaksana seminar Injil masuk di tanah air. Ya, saya sebentar lagi jam 3 ini sudah harus turun Sorong. Kemarin diminta mendadak datang dengan tengah malam karena hal ini saya lihat penting, sangat penting dari sebuah hal di negeri Tahiti ini. Sekali lagi, hal ini sangat penting sebab hal ini menentukan mati hidupnya tahu atau tidak. Kita kasih hidup orang, baru kita sendiri mampus. Ini perlu dicatat. Jangan kalau kata-kata manis. Dalam pagi itu sekarang muncul putra-putra terbaik Malaysia, Arfan, Barokio, Aceh Madura. Karena orang teknik yang terbaik itu peristiwa itu. Saya masih sekolah di sana. Kita seminar buat Kabaran Inggris di Papua, di Pulau Maksimal itu orang-orang Boregi, orang-orang Alfa turun ke bawah minta ampun karena waktu banjir itu tiba orang-orang dari atas turun dari panah-panah hajar itu banjir dan ikut orang banyak bikin perang dengan kayu besi. Coba lihat itu rumahnya, rumah Kenny, rumah sayur, rumah Duren, rumah Babe dan lain-lain. Sampai saat ini masih menangis. Lebih menangis dari kamu. Kamu baik, kamu sudah pernah jadi bupati di mana-mana, sudah pernah jadi ketua DPRDR, sudah pernah jadi ini, itu dan sebagainya. Setelah itu Tuhan tutup berkat. Karena kita generasi yang sekarang ini tidak melanjutkan niat baik dari orang-orang tua kita yang tadi disinggung itu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sejarah mencatat Injil tiba di tanah Tahiti bukan kemauan satu lembaga gereja sendiri, tidak ada, ya, bukan terorganisir, termanajemen atau sistematis dari satu lembaga sendiri. Padahal menurut sendiri ada 5 sendiri yang kerja di tanah yang satu. UZV, Utrecht Sendiri Vermingen, ZW Sendiri Berkleinen, sampai dengan Deseter, Betrop Sendiri Dekart, itu pendeta Markus dalam tahun 50-an. Kita ini masih begini. Makanya luar biasa sekali. Saya punya berpikiran sederhana saja. Apa penting Injil itu? Barangkali penting bagaimana? Sampai orang tua-tua berinisiatif untuk pergi ambil, pergi minta, pergi beli, dan sampai pulang belakang mereka. 8 orang pemuda besar yang digagas oleh Agustinus Hambo. Terima kasih buat itu. Jadi sejarah yang disebut ini sejarahnya ada 5 jemaat yang punya hajat. Rehoboth atau Maranatha sekarang, Alfa, Martin Luther Berlin,
Berias dan seterusnya. Seribau tersendiri. Seribau tanggal 31 tahun 14 Februari 1931 Parera pindah dari Kampung Salam masuk di Seribau karena Tuan Raja Sabe sebenarnya itu dia beli Injil dengan burung kurek. Waktu Weston tiba di bawah pasar Seni, langsung Weston lihat Bapak Raja Sabe itu dia punya kurek. Dia bilang, Bapak kasih saya burung ini. Dia bilang, Bapak kalau saya kasih, Bapak kasih guru. Sebab kami capek di sekolah kita tidak buat. Sampai datang semua dan segala macam baptisan pertama di kantor pos di bawah itu 1931. Sampai datang lengkap, bukan apa-apa, kira-kira. Karena kami kerjasama dengan seni-seni yang dulu kerja di Belanda, dari Belanda yang dulu kerja di Papua. Tapi khusus kita di wilayah Kapau, Vegelkop. Masa Belanda bilang Vegelkop itu kepala burung. Itu ada di Belanda. Terima kasih atas semua yang telah terjadi dari tadi apa itu? Meli bilang. Dia berdoa dengan bahasa Jerman. In Gottes Name, dan trading Niederland. Nama Tuhan, kami menginjak tanah ini. Saudara-saudara, bekerja dengan keras, tinggalkan kelakuan. Orang Papua berani tinggalkan kelakuan. Karena doa itu berat sekali. Tanah ini saja diberkati kok. Injil masuk tanah, masuk di hati kan, masuk di tanahnya saja. Ini perlu dalam perenungan refleksi keluarga dan sebagainya. Bagian ini penting. Akhirnya tanah ini diberkati karena ada berkat. Orang datang dengan kantor plastik, pulang dengan koper pakai apa itu, remote dan seterusnya. Ya, sekali lagi Injil itu apa? Bahasa Alkitab Injil itu Evangelion. Evangelion artinya apa? Bahasa Indonesia bilang kabar kesukaan, kabar sukacita, kabar gembira, kabar yang orang yang bawa itu harus gembira, tidak sekakar, tidak lihat kepentingan melindungi kamar dari bawa kepentingan pribadi untuk dalam gereja. Itu yang tidak boleh. Karena Injil itu Evangelion, kabar sukacita. Orang yang bawa harus sukacita baik, ramah tamah, senang, senyum, mesra, dan dia sampaikan cerita itu. Orang yang dengar cerita itu juga senyum, simpul. Itu bukti 27 Januari 1927 Injil tiba di Tehit. Berapa tahun saja terasa sampai berapa puluh pemuda-pemuda 8 orang itu orang kasih lihat di atas perahu orang-orang baru mengukur ke film. Tapi cara sudah macam film berada sering di muka sana. Berlalu 2 bulan di situ. Untuk apa? Untuk bagaimana melatih cara ibadah, bagaimana diskusi, bagaimana kamu harus menginjili dengan bentuk-bentuk kontekstual. Tidak ditulis dengan teori yang terlalu tinggi atau khotbah yang ilmiah terlalu. Tapi bagaimana pendekatan? Bawa ke timur, bawa itu beragama, mereka seperti Syekh Gloria dan Ahmad Yusuf. Tadi kita berdoa, nggak boleh semua untuk manfaat. Orang ngomong lakukan di ground. Ini dia pusat mana yang ada di pinggir saya. Berdiri di kamar. Berat Muhammad Bapak di dalam di Ibu. Domingus Desia di Sersion. Yonatan Desia di Papua. Jadinya salah di Buk apa? Labot itu artinya air bagus. Bot itu bagus, kelai. Air bagus. Terakhir, siapa yang ada di Marmata ini? Yang turun dia. Yang mulia. Kenapa dia ke sana? Dia pengamat dari Muhammad bilang,
pertama dia punya keluarga calling yang punya kaum itu sampai di atas. Keluarga calling itu, saya punya keluarga sepupu. Katanya Niko sampai di sana, Niko diterima. Mudah ini jalan karena bentuknya di kontekstual. Yang kita pikirkan sekarang ini, orang-orang itu sekolah tinggi mana? Kalau saya ini semua mati satu skripsi, dapat lempar 2-3 kali oleh pendeta Sumidi, pendeta Ayomi, dapat lempar ramai uang, tulis ulang. Sampai saya hebat begini kamu. Begitu. Tapi orang cuma sederhana saja. Berdirilah jemaat-jemaat di Berau, sampai di Lamprai, sampai di Silemuk. Transnesia di Sayap, di Luang. Dan itu berhasil. Aneh dan tapi nyata. Kok orang-orang dulu jadi pembawa kabar sukacita. Lalu anak-anak cucu-cucu terima-terimanya sampai kita ini tinggal memiliki kabar duka cita. Ini yang ditaruh di sini sampai terhadap. Kenapa begitu? Saya harus bicara yang keras. Kenapa begitu? Masing-masing koreksi diri di hadapan aku. Jangan pertahankan prinsip ego. Saya kemuka saya yang buat, saya tahu macam-macam begitu. Ingat orang Manokwari bisa jadi karena waktu itu pendeta Yusuf Wali, saya punya dosen itu. Dia ketua panitia pembangunan, dia ketua pembangunan perayaan di Kabar Injil yang ke 100 tahun di Banjarnegara. Seluruh kantor masjid, Haji Mungkin, Haji Nurdin, stop, tutup kios, kau pergi bersyukur di Banjarnegara. Karena dengan peristiwa ini kau bisa baca. Kalau tidak ada kau ada mana? Jadi kau harus bersyukur karena orang Papua punya peristiwa ini. Kau jadi debat ini, tutup kios, tutup masjid, bisa bayar masjid. Jadi datanglah semua kita ke Banjarnegara. Karena pengetahuan kita dengan Pak Bupati saya itu kan dari kakak, macam saya dengan Julian. Pak Bupati saya punya kakak semua sama Yusuf Wahid. Jadi adik kakak berkontak, libatkan pemerintah, libatkan semua komponen yang ada, maju dobrak kegagalan negeri ini. Supaya jangan Papua ini cuma tinggal jadi cerita lagi. Surga kecil jatuh ke bumi. Surga apa? Warga masyarakat, warga kerajaan surga itu menangis, mampus, miskin, tersiksa, kebodohan, kemandaratan. Ini banyak. Nanti kita bekerja saya pulang dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Bawa pulang berkat. Nanti minggu depan akan datang pendapat dosa, minggu depan akan datang pendapat dari berani berbuat sesuatu yang berdasarkan Alkitabiah, supaya kita ini dihitung sebagai orang-orang yang layak berkat di negeri ini. Janganlah dahulu kerajaan Allah dengan segala kemuliaannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu di tanah yang dijadikan Tuhan kepadamu. Jika tidak, Tuhan itu Bapak Meki konyol di belakang punya famili dorong dari Bapak dan bilang Tuhan anonim. Ini yang perlu direnungkan. Luar biasa. Cuma pengaruh saja. Sekarang dari speed saja dinamis. Belum pengaruh dia. Karena tahu bilang ini ada kekuatan. Kalau nantinya turun beli guru Solisa dari Kampung Baru. Solisa yang tua ada di kuburan di Besar. Beli, bawa dia sini. Dia bawa kacang tanah, dia bawa bawang. Sampai di sana dia makan dari lagi. Langsung jemput dengan bapak makan apa itu? Dia merasa begini enak. Mama cuma bawa sedikit. Langsung nama Yora itu dia bernama Rebecca. Rebecca bilang, anak-anak jemaat, kalau kamu makan ini habis, sedikit mama tanam dulu. Nanti mama kuliti kupas dia, mama jemur, baru kita kembangkan pelan-pelan jadi banyak. Apa yang terjadi? Orang mereka itu pintar karena memiliki komitmen, itu memiliki paham yang memiliki komuniti, bawang dan kacang. Orang Ambon jual pala cekek, pasar jatuh kayak gitu. Tapi kacang berbawang. Kapan pak harganya jatuh bawang? Kapan?
Agus Sonik pimpin bupati di Papua 2 periode. Mari dia bikin apa ini kalkulasi sudah. Kesau sesa di Manokwari bupati 2 periode. Dan lain-lain. Ketua DPR pertama kali duduk di yang berat itu Sakarya Sekolah. Mereka itu berkati. Dan datang ke era ini, era global ke era tahun ini. Belum lagi era apa yang zaman tahu. Itu zaman tahu. Mantek, bentok, buntu. Kenapa? Kita lakukan hal-hal yang menyakit di hati Tuhan. Benar. Kita ada ketua Papos itu. Tahu mungkin, misalnya ada Papos. Nama saya tidak bisa ada Papos. Dia harus saya. Di kawasan, di Komoa, Sibia apa? Saya nak punya mentelau. Berbabu, berikutnya, wajib-wajib amal itu. Berikutnya kamar itu. Jadi kau bomo, pembawa di tempat bomo, usia di bomo, pernah berapa kau bomo, baru pada kau bomo aku. Saya tadi unjuk. Itu lu tanahnya baru, mana boleh sisi sambil buat kamu apa pun berisi, papeme di TV. Tadi saya harus ajar kamu. Yang pertama buat Yesus. Dari sehati jangan begini. Jangan pikir banyak-banyak. Jangan bilang saya begini, saya kata yang begini, saya kata begitu. Model-model begitu dia Tuhan tanam kasih orang di Bethlehem ternyata Yesus lahir. Yesus lahir itu sampai tahu. Manusia semua tidak tahu. Apakah Natal itu tiba-tiba? Yesaya sudah bicara segala macam nabi-nabi sudah bicara. Kenapa tak satu manusia satu ekor tidak siap? Nabi Mika bilang, ada Tuhan yang mereka. Engkau terkejut dari negeri, tapi akan datang segera apa? Ada seorang pemimpin yang sekedar pegang segenap kaum. Kenapa orang Bethlehem tidak siap? Ini pertanyaan. Tuhan tutup semua manusia di dunia sudah tahu. Nanti bawa lari kasurlah, bawa lari tikarlah, bawa lari terus air minum. Supaya bukan melayani Tuhan. Kasih supaya Yesus jaga supaya sampai tidur sampai mama bawa lari kasur, sampai mama bawa lari terus kamu orang terhadap bapaknya. Begitu Tuhan tutup kotak-kotak. Jangan pertahankan prinsip. Lakukan yang macam-macam berarti. Dengan Tuhan menyanyinya terbawa, bikin diri, duduk sujud di Tuhan dalam dosa dan berubah kelakuan. 2019 dilema minta saya ikut timnya ke depan, bikin ibadah prasasti dengan dosa. Kami bikin di Manokwari jam 12 malam kami duduk di karena itu pusat peradaban orang Papua kan di sini. Duduk bicara di situ saya terjawab dengan bahasa TV. Nago kali kami sabu, usut nanti mama musikan yang seperti itu. Musikan ini, membawa lagi mampu menjadi padu. Si mama siha, si hijau, usut rumah di mana? Mam, betul yang bilik, polos. Mana saya bikin di sini? Dan sini kita bikin lagi besar. Tapi ada orang-orang berdiri di belakang layar kacau, nakal, dan model-model begini. Kita kembangkan. Iya, penyampaian yang sangat luar biasa yang membangun kita semua. Saya percaya sedang menusuk hati nurani kita. Ya, tadi Bapak Ketua Klasik sampaikan bahwa sebagai apa ya bahasa Pak Ketua tadi, orang pribumi, ya mungkin karena saya bukan pribumi jadi saya moderator, saya menjadi pendengar. Tetapi bukan pribumi saja Bapak Ibu, hanya karena Injil apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi sebenarnya sangat menusuk, ya
mengiris ya, mengiris perasaan ini. Dan karena itu Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan kesempatan pada siang hari ini untuk kita bicara banyak hal. Ya, kita akan bicara banyak hal untuk memperkaya apa yang menjadi tujuan kita melaksanakan seminar ini. Bahwa di akhir seminar kita berharap akan ada satu dokumen yang kita kumpulkan hari ini, akan ada tim yang akan terus menelusuri dan menindaklanjuti peristiwa hari ini, supaya semua pembicara ini bilang tadi, jangan hanya sampai bicara-bicara dan kemudian dilupakan. Jangan sampai peristiwa hari ini, seminar hari ini cuma sampai hari ini, tetapi kita akan terus kawal. Kita akan memperkaya semua yang disampaikan hari ini dalam panel diskusi. Ya, sebentar akan diberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara menyampaikan isi hati, pengetahuan, harapan dalam panel diskusi. Tetapi izin panitia sudah siapkan makan siang. Kita makan siang.